Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nadi Widiani Tias dan teman saya Putri Gita Atavia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sintaksis Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang frasa dan klausa. Klausa adalah gabungan atau kelompok kata yang memiliki fungsi sintaksis yang di dalamnya terdiri atas unsur subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat. Ciri-ciri klausa yaitu 1. Tidak memiliki intonasi akhir di dalamnya. 2. Tidak memiliki tanda baca di dalamnya karena kedudukannya yang lebih rendah dari kalimat. Klausa juga terdapat beberapa jenis, yaitu jenis klausa berdasarkan strukturnya, berdasarkan unsur predikatnya, berdasarkan kata negatif pada predikatnya, dan berdasarkan fungsinya. Jenis klausa berdasarkan strukturnya ada dua, yaitu yang pertama klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang strukturnya terdiri dari subjek dan predikat dan bisa menjadi kalimat utuh. Contohnya, adik menabung, ibu memasak. Yang kedua yaitu klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak bisa menjadi suatu kalimat atau tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, sementara waktu, sejak masih anak-anak. Jenis klausa yang selanjutnya yaitu berdasarkan unsur predikatnya. Yang pertama yaitu klausa verba. Klausa verba adalah klausa yang unsur predikatnya kata kerja. Contohnya, ibu tengah memasak tempe. Yang kedua yaitu klausa nomina. Klausa nomina adalah klausa yang unsur predikatnya kata benda. Contohnya, saya seorang mahasiswa. Yang ketiga yaitu klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berkategori preposisi. Contohnya, saya ke Bandung siang tadi. Yang keempat yaitu klausa numeralia. Klausa numeralia adalah klausa yang predikatnya berupa kata bilangan. Contohnya, telur 1 kilo, ayam 2 potong. Yang kelima yaitu klausa adverbia. Klausa adverbia adalah klausa yang predikatnya berupa kata keterangan. Contohnya, kami dari tadi menunggu kehadirannya. Jenis klausa yang berikutnya adalah jenis klausa berdasarkan kata negatif pada predikatnya. Yang pertama yaitu klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang predikatnya mengandung kata negatif seperti bukan, tidak, belum, dan jangan. Contohnya, saya belum mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu klausa positif. Klausa yang predikatnya tidak mengandung kata negatif. Contohnya, saya mengerjakan tugas. Jenis klausa yang terakhir yaitu jenis klausa berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu klausa subjek. Klausa subjek adalah klausa yang berfungsi sebagai subjek dalam suatu pola dasar kalimat. Contohnya, ayah sangat marah saat mengetahui adikku membolos sekolah. Yang kedua yaitu klausa objek. Klausa objek adalah klausa yang berfungsi sebagai objek kalimat. Contohnya, petani memanen padi yang mereka tanam sebelumnya. Yang ketiga yaitu klausa pelengkap. Klausa pelengkap adalah klausa yang berfungsi sebagai pelengkap suatu kalimat. Contohnya, Pak Mulyadi menjadi kepala desa termuda di kecamatan ini. Yang terakhir yaitu klausa keterangan. Klausa keterangan adalah klausa yang berfungsi sebagai keterangan suatu kalimat. Contohnya, kami bermain sepak bola dengan aku sebagai penjaga gawangnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi frasa yang saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengertian frasa, yang kedua ada ciri-ciri frasa, dan yang terakhir ada kelas frasa. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian frasa. Frasa adalah satuan yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat.
Selanjutnya, ciri-ciri frasa. Yang pertama, frasa harus berdiri minimal 2 kata atau lebih. Yang kedua, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Yang keempat, frasa bersifat non-predikatif. Dan yang terakhir, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Berikutnya ada kelas frasa. Kelas frasa sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama ada frasa benda, yang kedua ada frasa kerja, yang ketiga ada frasa sifat, yang keempat ada frasa keterangan, yang kelima ada frasa bilangan, dan yang terakhir ada frasa depan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kelas frasa tersebut dan menyebutkan contohnya. Yang pertama ada frasa benda, atau yang sering disebut dengan frasa nomina. Frasa benda adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa benda yaitu kata benda atau nomina. Contohnya seperti sepeda motor dan rumah kaca. Yang kedua ada frasa kerja atau yang sering disebut dengan frasa verba. Frasa verba yaitu frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau verba. Contohnya seperti pada kata sedang makan dan tidak pergi. Yang ketiga ada frasa sifat atau yang sering disebut juga dengan frasa adjektiva. Frasa sifat yaitu frasa yang distribusinya sama dengan kata sifat, memiliki inti berupa kata sifat. Kesamaan distribusi tersebut bisa dilihat dari contoh frasa berikut. Contohnya seperti pada kata sangat mahal dan cukup pintar. Yang keempat, frasa keterangan, atau yang sering disebut juga dengan frasa adverbial. Frasa keterangan adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata keterangan. Umumnya, inti frasa keterangan juga berupa kata keterangan dan dalam kalimat sering menduduki fungsi sebagai keterangan. Frasa keterangan umumnya mempunyai keleluasaan berpindah karena berfungsi sebagai keterangan. Sebab itu, frasa keterangan bisa terletak di depan atau di belakang subjek. Yang kelima ada frasa bilangan atau frasa numeralia. Frasa yang distribusinya sama dengan kata bilangan. Biasanya frasa bilangan atau frasa numeralia dibentuk dengan menambahkan kata penggolong atau kata bantu. Contohnya seperti 2 lusin dan 3 ekor. Yang terakhir ada frasa depan atau preposisional. Frasa yang terdiri atas kata depan dengan kata lain sebagai unsur penjelas. Contohnya pada kata di halaman rumah dan kepada para tamu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.